Siang. Nah, siang hari ini kita mau bikin eh, fondi untuk kulit perawatan dokter ya. Ini kan banyak banget yang ngerasa kesulitan. Ini balikinnya, oh ini sana. Ini kan banyak banget yang merasa kesulitan untuk apa menangani kulit perawatan dokter gitu. Salah. Ih. Ntar airnya bisa dikecilin deh kalau nggak salah. Nah, ini kan banyak banget yang merasa kesulitan untuk kulit perawatan dokter nih, gitu kan. Nah, ini sambil nunggu dulu mana nih yang mau gabung lagi, biar sekalian karena resepnya mau dikasih tahu juga, gitu ya. Yang mau tahu kulit perawatan dokter nih. Ini kayak begini, ini kulit perawatan dokter yang aktif pakai krem dokter, krem malam dan juga krem siang. Jadi kadang banyak yang ngerasa MUA ini susah banget untuk make upin yang kulit perawatan dokter gitu ya. Nah, jadi kita bakal unjukin, kita bakal kasih tahu seperti apa untuk make up dan juga bikin fondi kulit perawatan dokter ya. Oke, ini masih tunggu dulu nih, biar banyak dulu, biar gabungnya biar sekalian, biar apa namanya nggak bulak-balik ininya ngasih tahu isi fondinya apa aja gitu ya. Ayo yang masih mau gabung boleh sambil tunggu dulu sebentar, sambil nunggu, atau nanti mungkin kalau memang ada yang tanya-tanya boleh diinin aja, di apa namanya, dibantu jawab aja sama teman-teman yang lain yang udah lihat. Nah, ini kayak gini nih. Ini kita kasih tahu bahwa memang alis modelnya ini, before-nya ini memang yang sebelah sini ini lebih tinggi gitu kan ya. Jadi apa namanya, bukan bukan salah bingkai, tapi memang bentuk alisnya yang ini lebih tinggi dibanding dengan yang ini gitu kan ya. Nah, ini kulit perawatan dokter. Jadi ini udah lembut banget kulitnya, udah apa ya, udah porinya juga udah kecil. Jadi kalau memang ada selama ini yang mungkin susah banget untuk nge-make upin jenis kulit seperti ini, hari ini kita bakal kasih tahu ya. Oke. Nih, ini saya udah siapin fondinya ya. Ini adalah fondi creamy ya. Fondi creamy-nya ini bisa pakai naturator atau bisa pakai apa namanya, krayolan gitu ya. Nah, ini bisa naturator atau krayolan boleh ya. Lalu ini fondi cairnya ini kita bisa pakai LT Pro yang liquid ya, ataupun juga bisa pakai makeover yang power stay gitu ya. Sekali lagi, ini fondi creamy-nya boleh krayolan atau naturator. Yang ini fondi liquidnya ini bisa pakai LT Pro atau makeover yang power stay ya. Nah, ini kita aduk rata seperti ini. Nih, kita aduk rata dulu kedua jenis fondi ini. Sampai betul-betul kecampur. Nih, lihat. Sampai betul-betul kecampur. Nah, kalau udah kecampur, kita bakar dulu. Kita bakar dulu. Ya, koreknya. Wassalam. Ya. 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 Coba. Nah, ini dia ada. Nah, ini kita bakar. Kita bakar sampai mendidih ya. Kita bakar sampai mendidih. Oke. Nih, mendidih kayak begini, mendidihnya rata. Oke.
Nih sampai mendidih rata begini. Tuh. Ya. Ini kita biarin dulu sebentar. Kita biarin dulu sebentar, dinginin dulu sebentar. Terus kita ambil bedak tabur. Bedak taburnya cukup segini aja nih, ya. Kita kasih bedak tabur. Ya. Kita campurin bedak tabur ke dalamnya. Nah. Kita aduk rata lagi, bedak taburnya harus sampai tercampur sempurna. Nih, ini bedak taburnya dicampurin semua. Nah, setelah itu kita bakar sekali lagi. Bakar sekali lagi. Nah, sampai kayak gini. Nah, ya. Sampai dia mendidih kayak begini. Kita aduk lagi, kita aduk rata. Nah, di sini kita semprot pakai setting spray. Kita semprot pakai setting spray yang ini. Kayak begini. Nah, baru ini kita diemin dulu. Diemin dulu kurang lebih 5 menit, baru nanti kita aplikasikan. Ya. Diemin dulu 5 menit, baru nanti kita aplikasikan. Tuh, kayak begini. Jadi dia udah 2 kali pembakaran. Gitu. Ya. Nah, ini kalau ada yang nanya ini fondinya apa aja, boleh bantu jawab sama yang lain ya. Gitu. Oke. Jadi ini kita sisihin dulu, kita simpan dulu. Baru nanti kita akan aplikasikan ya. Kalau yang nanya isi fondinya apa aja karena mungkin ketinggalan, boleh mohon dibantu sama teman-teman yang lain ya. Oke, ini kita sisihkan dulu, kita dinginkan dulu. Oke, kita masuk ke base makeupnya. Saya pakai Embryolisse gitu. Nanti kita lihat juga cara pengaplikasiannya ya. Pengaplikasian ini untuk kulit perawatan seperti ini. Karena biasanya kan pasti pada susah nih untuk nangani kulit perawatan seperti ini. Ya. Yuk, yang baru gabung boleh nanya foundationnya tadi apa aja, boleh dibantu jawab sama teman-teman yang lain ya. Yang tadi udah lihat duluan ya, gitu. Oke, sekarang kita aplikasikan.
Ini kita aduk lagi setelah tadi kita kasih setting spray. Saya tadi pakai setting spraynya Makeup Forever. Ini kita aplikasikan. Oh ya, perbandingannya Fondi creamy dengan Fondi cherry itu adalah 1:2 gitu. Jadi lebih banyak sih Fondi yang cairnya. Oke. Ya, dan ingat untuk ngaplikasiin fondi bakar seperti ini harus cepat tangannya, karena kalau enggak dia kering gitu ya. Karena kesat, karena kering, jadi dia bisa nempel untuk kulit yang perawatan gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau untuk fondi bakar seperti ini harus ngaplikasiinnya bisa cepat gitu ya, karena kalau enggak nanti dia kering duluan. Iya, ibu ada bisa dibantu. Aku keluarga gaji. Buat tanggal berapa acaranya? Tanggal 5. 5 Desember ya. Saya kemarin mah nggak milih baju untuk apa? Buat untuk sama. Agar ayo pada bagus. Nah, Makeupnya sama siapa? Makeupnya nggak Lina? tahu deh. Yang berarti si anaknya sih tanggal 5 Desember. Nih, 5 Desember. kayak begini jadi dia langsung nempel gitu kan ya. Nempel. Sama bajunya aja. Tapi sekali lagi mesti diingat bahwa ini sebagian semua bagian ini harus dibersihkan dulu gitu kan ya. Terus saya nggak kemarin ambil. Dia anaknya mau bekerja sih pakai baju ini. Pakai base cap. Nggak tahu pakai apa sih. Kalau di kita sih base cap buat agar bagus itu. Cuma Standarnya. dua aja sih. Bisa lihat. Bisa nggak ya? Lantai 2 aja. Masih gitu nggak apa-apa ya. Gimana? Itu bukannya. Gak apa-apa, nanti paling kalau ada yang keluar ada tuh orang parkir nih yang parkir. Betul nih. Iya betul. Nih, kayak begini. Jadi, sekali lagi untuk ngaplikasiin si foundation bakar ini harus cepat. Karena kalau enggak dia cepat atau dia kering duluan gitu ya. Jadi akan susah nantinya. Gitu. Nah, ini harus banyak di tap seperti ini biar dia masuk ke pori-pori.
Iya. Karena biasanya kalau kulit perawatan itu begitu ditempelin fondi dia nggak mau masuk, dia keluar lagi gitu ya. Tapi dengan fondi bakar kayak begini, ini satu layer aja, jadi nggak usah di layer, cukup satu layer aja gitu. Nah, kita masuk ke highlightnya saya pakai Naturator nomor 130. Nih, jadi pakai Naturator nomor 130. Ini kita tap lagi. Ingat nih ya, ngetapnya ini nggak boleh digeser. Karena kalau kulit perawatan itu dia lebih cenderung gampang goyang gitu kan ya. Jadi harus ditapnya ditekan, jangan digeser. Jadi foundationnya cukup satu layer aja, nggak usah dilapis-lapis lagi gitu ya. Takutnya kalau dilapis-lapis lagi dia malah akan jadi goyang gitu ya. Nah, ini kita masuk ke shading dalam. Shading dalam saya pakai LT Pro yang Count on Me. Ingat bahwa kulit perawatan itu harus ekstra hati-hati karena gampang sekali geser. Nah, jadi tapnya jangan digeser, tapi harus di tap. Jadi nggak boleh digeser pengaplikasiannya. Nah, habis shading kayak begini, kita anginin dulu. Kita anginin dulu, ya. Karena kalau kulit perawatan ini kan harus dingin. Kalau dia anget kulitnya, atau mungkin dia keluar keringat, dia akan lebih mudah geser, gitu ya. Jadi triknya adalah setelah di foundation dan juga contouring kayak begini, kita kasih angin dulu. Kita dinginin dulu biar dia nyerap dulu. Ya, 2 kali bakar ini fondinya. Dianginin dulu biar dia dingin.
gitu, biar dia nyerap ke kulitnya gitu. Jadi nggak kedorong misalnya karena dia keringetan atau mungkin suhu tubuh gitu kan, dia bisa keluar lagi nggak gitu kan. Nah, tapi dengan di 2 kali bakar ini untuk kulit perawatan kayak begini juga ini aman banget gitu ya. Oke, kita masuk ke shading pipi. Salah. Iya benar, benar ya. Ya. Kita masuk ke shading pipi. Tuh, jadi nggak usah takut lagi kalau nemu klien yang kulitnya perawatan dokter. Oke. Kita masuk ke blush on dalam. Sudah ibu. Mau nanya dulu, soalnya temannya mau nggak gitu Pak. Soalnya berapa ya? Kalau untuk pagar bagus 350.000 per orangnya. Iya betul. Gitu. Misalnya ini juga sih. Saya pakai jas ya. Pakai jas, betul. Oh, iya deh. Masih ya, masih ya. Gimana ibu? Mana Sabtu kan minggu mau fitting lagi. Mau fitting lagi boleh? Yang terakhir ya, masalah. Fitting terakhir? Iya. Ya. Iya. Cara ini di kulit tidak perawatan boleh akan lebih bagus malah. Gitu. Jadi ya kalau menurut kesimpulan saya, namanya fondi dibakar itu dia mengurangi si kadar airnya, gitu. Jadi dia lebih keset. Makanya cara ngaplikasi ini dia harus cepat, karena kalau nggak cepat dia kering, cepat kering. Gitu. Jadi kalau untuk kulit perawatan dan kulit berminyak ini saya sarankan bisa seperti ini. Nah, setelah ini kita kunci lagi pakai si setting spray. Ya. Jadi kalau untuk kulit seperti ini, kalau mungkin biasanya pakai setting spray itu setelah bedak tabur, ya. Tapi ini kita kunci dulu pakai si setting spray ini setelah foundation beres, setelah complexion, ya.
Ini kita anginin lagi. Gitu. Ya, jadi dikunci dulu si complexionnya ini pakai setting spray biar dia stay. Nah, tutup dadanya nih, si bajunya kena bedak. Nih, ada satu teknik lagi untuk kulit yang rawan seperti ini, cara pengaplikasian bedak tabur. Gitu. Cara ngaplikasiin bedak taburnya juga ini harus ditekan. Ya, harus ditekan karena biar dia nempel ke masuk ke pori-porinya, masuk ke kulitnya. Gitu. Nah, itu ada yang bantu tuh. Ada yang bantu kasih apa namanya? Ada yang bantu kasih resepnya tuh dari Irma Wedding. Naturator atau Crayolan plus LT Pro bakar sebentar. Bakar tabur bedak, kasih bedak tabur sedikit, bakar bentar lagi, betul. Diamkan, semprot setting spray fondinya, betul. Gitu. Minta bantu jawab. Ya memang betul ya. Jadi kalau memang ini karena kan saya nggak mungkin ngulang-ngulang terus. Jadi kalau ini boleh dibantu jawab sama teman-teman lain yang udah nonton duluan dari tadi. Gitu, ya. Nih, ini kita dinginin dulu, kita kasih apa namanya? Keringin dulu pakai kipas angin. Sampai betul-betul dia ngeresep. Gitu. Oke, ini kita rapin lagi sebelum kita kasih bedak tabur. Nah ini kalau dirasain ya, ini udah beda karena si fondinya ini lebih keset. Tuh. Jadi dia nggak akan geser karena dia udah nempel. Nih, saya pakai satu beauty blender juga, dia nggak nyampur. Tuh. Dari shading, dari blush on ke atas ke bawah dia nggak nyampur karena dia udah nempel. Nah, ya. Kalau udah kita masih akan masuk ke bedak tabur. Saya pakai bedak taburnya ini, ya. Tapi mungkin alternatif lainnya boleh pakai apapun juga. Intinya sama sih sebetulnya. Nah, ini kita mulai dari bagian mata bagian bawah dulu. Dari WhatsApp sih. Saya kira tadi. Yang ini. Nomor satu aja. Tadi ya. Minggu depan. Mungkin sakit tadi dia 6 Desember tadi. Terus sakit tadi. Nih untuk bedak tabur kita harus kasih cukup banyak ya. Kita kasih agak banyak. Biar dia ngikat, biar dia kering. Nih. Jadi kasih agak banyak kayak begini. Next kita akan ambil si spons bedak tabur yang besar kayak begini. Ini kita lipat dua.
Kita lipat kayak begini ya. Jadi kalau untuk kulit perawatan seperti ini jangan pernah ngasih bedak tabur dengan cara yang lembut kayak begini. Pelan-pelan gitu kan. Dia nggak akan ngikat, dia nggak akan masuk gitu kan. Nah, kan kalau misalnya kita ngasih yang pelan lembut seperti ini gitu. Karena ini memang agak sedikit harus agak pakai kekerasan gitu ya. Harus pakai tenaga karena memang biar dia stay, biar dia masuk ke si fondinya. Dia ngikat fondinya, dia mengeringkan fondi. Nih. Kita tap pakai tenaga sampai si bedak taburnya ini hilang karena dia meresap ke dalam fondi. Tuh, ini udah hilang karena dia masuk ke dalam fondi gitu ya. Iya, ini sponnya kosong. Jadi spon ini hanya untuk menekan si bedak tabur biar dia masuk ke fondinya, biar dia ngikat si fondinya. Nih, lama-lama hilang kan bedak taburnya, gitu. Untuk yang tidak perawatan aman, boleh, bagus. Nih, setelah itu kita kasih ini, kita tepuk lagi. Sampai betul-betul kita kelihatan bahwa si bedak tabur ini udah habis. Jadi nggak perlu disapuin. Bedak tabur juga banyak buat yang smiling line juga. Aman-aman aja sih. Gitu. Sebetulnya gini, pengaruh untuk smiling line itu adalah kita bisa bikin si fondi yang lentur, yang dia bisa ngikutin gerak wajah. Kenapa pecah? Itu biasanya karena si fondinya itu dia nggak lentur, jadi kering. Nah, jadinya pecah. Gitu. Modelnya mirip Della Puspita untuk kesekian kalinya. Aduh, barusan ada yang komen, kakak gemukan ya banget. Gemukan ya banget. Ya, ini kita kasih run dulu yang R11 di bawah mata.
Nah, ini bedak keran ini aman banget untuk menahan air mata. Jadi kalau pengantin nangis pas akan nikah, dia nggak akan nyerap ke fondi karena dia tertahan sama si bedak keran ini. Ini pakai R11. Ya, ada bisa dibantu. Ngukur beskap. Beskap atas nama siapa? Atas nama Ibu Rahayu Marga. Oh iya Marga. Ditunggu di atas dulu tuh sebentar. Di lantai 2 aja ya. Ditunggu di atas sebentar. Ditunggu di atas. Di atas ini. Di lantai 2 betul. Ini live-nya nanti kita akan bagi dua, ya. Bagi dua tuh nanti setelah ini close dulu. Nanti kita sambung lagi 10 sampai 15 menit kemudian, ya. Oke, selanjutnya ini kita kasih bedak RAM yang R21. Nah, untuk bedaknya sudah selesai, ya. Bedak tadi cuma satu warna aja, jadi tadi foundation cuma satu layer, lalu juga ininya satu warna, bedak taburnya juga satu warna, ya. Jadi nggak perlu 2 layer, 3 layer, ya. Dan ini kering. Nih. Dia nggak geser. Tuh kan, dia nempel. Ada ini kulit dokter dan gak nempel. Tuh aman, ya, approve ya. Oke. Nah, aman kulitnya. Nih, tangan saya nggak ada apa-apanya. Ya, oke. Kalau gitu. Untuk yang mau tahu step keduanya, nanti kita akan live lagi sekitar 10-15 menit ke depan untuk lanjutan makeup yang kedua, ya. Oke, tadi pakai kontur dalam, keringetan masih aman, ya, keringetan masih aman, gitu, ya. Jadi gak usah khawatir. Ini barusan udah saya gesek-gesek, gak ada yang berubah, gak ada yang geser, gak ada yang luntur, gitu, ya. Ini yang tahap pertama, ya. 10 menit atau 15 menit ke depan kita akan live lagi untuk yang tahap berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.